Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Ibu. Nimas Anindya. Hadir. Hadir. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Novita Sari. Hadir. Sehat? Alhamdulillah. Nadia Rahma. Hadir. Cynthia Nurjana. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah masuk semua. Baik, langsung saja kita akan memasuki pelajaran kita berikutnya, yaitu mengenai ilmu waris atau biasa disebut dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid. Waris. Ada yang tahu apa itu waris? Warisan? Bagi harta. Bagi harta. Nimas? Harta dari orang tua. Harta dari orang tua, betul. Satu lagi mendekati, kalau biasanya kalau orang waris ini identik dengan orang yang meninggal sekali. Jadi secara istilah waris ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu miras. Betul apa yang disampaikan anak-anak? Waris itu adalah peninggalan harta atau pusaka dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris. Nah, jadi Islam itu sudah menjelaskan semuanya apa saja sih yang dipentingkan bagi umat Islam, karena biasanya warisan ini bahaya ya, karena banyak keluarga yang berani untuk memperebutkan warisan ini demi harta, bisa saling menyumpurkan, menyudutkan, bahkan na'udzubillah saling membunuh seperti itu ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang orang tuanya bahkan bisa dilaporkan ke polisi akibat masalah warisan ini. Sebenarnya kalau orang-orang tersebut mengetahui, Islam itu sudah lengkap, sudah membahas tentang berapa harta yang harus diterima bagi anaknya, bagi istrinya, dan lain sebagainya. Mungkin ibu bisa minta tolong anak-anak sekalian untuk buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, sebelumnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang warisan ini adalah salah satunya surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Jadi ayat ini khusus untuk tentang warisan. Seperti itu. Di sini ada yang mau baca tentang Nadia Rahma atau Novita Sari? Artinya saja nggak apa-apa sih. Artinya saja di ayat 11. Ayat 11 surah An-Nisa, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu yang seorang saja, maka dia memperoleh setengah atau harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui yang Maha Biasa. Baik, terima kasih ya kepada Nadia. Jadi sudah jelas ya bahwa sebenarnya di Islam itu di ayat 11-12 ini sudah menjelaskan tentang semua berapa 1/3 dan lain sebagainya, ada 1/3, 2/3 dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita bagi waris, misalkan nih ada ibu ayah yang meninggal, jadi sebelum berbagi waris yang pertama dilakukan adalah melihat dulu apakah orang tua tersebut mempunyai wasiat, misalkan atau sebagian hartanya diwakafkan atau dikasih kepada anak yatim. Lihat terlebih dahulu apakah ada yang namanya wasiat. Nah, yang kedua, lihat juga ada hutang atau tidak. Jadi jangan langsung bagi harta, dibagi dulu. Apakah orang tua
berbahaya seperti itu. Jadi tunaikan dulu hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah meninggal. Nah, tadi sudah dibacakan oleh teman kita Nadia bahwasannya di ayat 11-12 itu beberapa anak yang mendapatkan hak itu dari pihak laki-laki. Itu yang pertama anak lelakinya, yang kedua cucu laki-laki dari anak lelaki, yang ketiga bapak, yang keempat ada kakek dari bapak sampai ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak lelaki dari saudara seayah, paman. Itu. Setelah itu ada dari pihak perempuannya, itu ada anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, dan dari sampai ke atas, dan istri. Jadi dari penjelasan tadi di dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu menjelaskan bahwa pokok-pokok dari yang mendapatkan harta itu adalah pokok-pokoknya ya, yang mendapatkan ayat, misalkan dari ibu bapaknya itu 1/6. Yang kedua dari istri, misalkan suaminya meninggal dunia, berarti ketika ada istri kan, kalau misalkan suaminya tidak meninggalkan anak, berarti istrinya mendapatkan 1/4. Jika misalkan suaminya membawa ada keturunan, ada anak, misalkan suami meninggal dunia, istri ada anak, nah berarti istrinya itu mendapatkan, istri yang ada anak, yang ada anak itu 1/8. Kalau misalkan misalkan istrinya yang meninggal dunia, berarti kan ada istri. Misalkan kalau suami yang tidak ditinggali anak, seperti dia tidak ditinggali anak, maka suami mendapatkan 1/2. Nah, kalau istrinya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak atau beberapa anak, maka suami yang ada anak itu mendapatkan 1/4. Nah, inilah yang biasanya yang umum yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Jadi ibu bapaknya dia mendapatkan 1/6, istri yang tidak membawa anak itu 1/4, istri yang ada anak 1/8, suami 1/2, dan suami yang ada anaknya itu 1/4. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan adalah setengah jika tidak ada anak lelaki. Kalau misalkan ada anak lelaki, berarti perempuan mendapatkan besarannya itu 2/3. Nah, jadi sudah jelas ya. Kalau misalkan ada anak perempuan, jika tidak ada anak lelaki di keluarganya, berarti dia mendapatkan setengah. Ya, setengah. Kalau misalkan anak perempuannya ada saudara laki-laki atau kakaknya atau adiknya, berarti perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Nah, kalau ahli waris ini terbagi menjadi 2, ada zawil urut dan asobah. Yang pertama ahli waris terbagi menjadi 2. Yang pertama ada zawil urut dan asobah. Tadi kita bahas sampai pertama, yaitu ahli waris itu ada 2, ada zawil urut dan asobah. Jadi zawil urut ini adalah ahli waris yang jatahnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Tadi yang dijelaskan itu tadi, yang ibu bapak dapat 1/6, terus istri dapat 1/4 jika tidak ada anak, 1/8 jika mempunyai, 1/8 jika punya anak, suami 1/2, suami yang ada anaknya 1/4. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang memang diharuskan, yang harus biasanya mendapatkan harta warisan biasanya. Kalau yang masalah paman tadi, yang masalah sepupu atau lain sebagainya, itu biasanya jarang ya.
sisa inilah diperbolehkan untuk diambil oleh ahli waris. Ataupun bisa wafat semua, misalkan anaknya wafat, ibunya wafat, nggak ada lagi, misalkan tinggallah misalkan kakeknya atau saudara laki bapaknya, itulah yang biasanya mendapatkan ahli waris asobah. Nah, contoh dari ahli waris asobah ini adalah ada saudara laki-laki sekandung, misalkan paman kita berarti kan, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, seperti itu ya. Yang intinya tidak menyangkut kepada yang zahir urut tadi, seperti itu. Nah, adapun yang kedua ada ahli waris hajib dan mahjub. Nah, yang kedua ini adalah ahli waris hajib dan mahjub. Yang kedua ada bentuk ahli waris hajib dan mahjub. Hajib, wajib. Nah, ahli waris hajib ini adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya. Sementara yang mahjub ini adalah orang yang terhalangi untuk tidak mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib tadi. Jadi kalau hajib ini adalah ahli waris yang dia itu bisa menghalangi orang ahli waris lain untuk mendapatkan atau mengurangi atau tidak mendapatkan sama sekali. Kalau mahjub itu adalah orang yang terhalangi oleh orang-orang yang dianggap tadi disebut dengan hajib, seperti itu. Contoh, nah misalkan bapak bisa menjadi hajib bagi kakek dan atau anak, bisa menjadi hajib bagi cucunya. Nah, sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun itu adalah anak, suami, istri, dan bapak atau ibu. Jadi itu adalah ahli waris yang tidak boleh diganggu-gugat. Jadi yang wajib harus mendapatkan ahli waris ini adalah anak, suami, istri, dan bapak dan ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak mungkin ibu sedikit pengulangan ya, yang bagian-bagian ahli waris. Nah, sekarang kita main pertanyaan saja. Jadi misalkan suami itu kalau misalkan tidak mempunyai istri meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, tahu ya. Kita sharing saja. Jadi misalkan ada suami istrinya meninggal dunia. Jadi ada suaminya pastinya kan. Nah, kalau misalkan suami tersebut tidak mempunyai anak, berapa jatah suami tersebut? 1/2. Ya, betul sekali, 1/2. Kalau dia meninggalkan anak, 1/4. Ya, ingat ya. Jadi suami yang jika istri tidak meninggalkan anak berarti setengah. Kalau dia 1/4 berarti dia meninggalkan anak. Suami meninggal, istri meninggal tidak, istri yang jika suaminya itu meninggalkan anak berapa? 1/4. Ya, 1/4. Kalau misalkan suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak 1/8. Dikit lagi 8. Lagi anak perempuan ya, tapi dia nggak punya saudara lelaki, dapatnya 2/3. Ada lagi? Jadi anak perempuan yang dia tidak mempunyai kakak laki-laki atau saudara laki-laki, dia mendapatkan 1/2. Kalau dia mempunyai saudara laki-laki, dapatnya baru 2/3. Kalau kakek nenek tadi dapatnya berapa? Kakek dan nenek 1/4, 1/6 atau 1/8? 1/6 juga kita. Oke. Baik, tidak ada yang ditanyakan kan ya? Mungkin sampai di sini saja pembelajaran warisnya. Nanti di minggu depan kita akan belajar lagi yang hitung-hitungannya. Baik, alhamdulillah pelajaran hari ini terselesaikan. Insya Allah kita lanjut minggu depan dan pertemuan berikutnya masalah ahli waris lagi. Baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum